Latihan 3.6 Statistika bab 3. Newman mengumpulkan data mengenai kandungan lemak per gram dan kalori pada 7 jenis pizza pada tabel berikut. Dengan menggunakan data di bawah ini, Newman memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,8242. Apa interpretasi dari nilai tersebut dalam konteks kandungan lemak dan kalori? Nah, ini sebenarnya tentang kandungan sumbangsi lemak terhadap kalori. Nah, si Newman ini sudah mendapat, melalui perhitungan, dia mendapat koefisien determinasi sebesar 0,8242. Ini kalau kita kali 100, maka nilainya adalah 82,42%, ya kan? Sehingga untuk menginterpretasikannya bisa seperti ini. Untuk setiap 1 gram lemak dalam pizza menyumbang 82% kalori. Atau bisa juga kita katakan bahwa 82% kalori yang kita dapat dari pizza diperoleh dari setiap 1 gram lemak. Kita lanjut soal nomor 2. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel suatu merek sereal. Gula ini gula dan kalorinya. Jadi kalau gulanya sebanyak 4 gram, maka sumbangan kalorinya adalah 120 kalori. Kalau gulanya 13 gram, maka dia menyumbang 120 kalori. Hitunglah nilai koefisien determinasinya. Berikan interpretasi dari koefisien determinasi yang didapat dari bagian A. Oke, ini kita akan kerja di Excel supaya lebih memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi ini soal nomor 2 sudah saya pindahkan ke Excel dan kita akan hitung koefisien determinasinya. Namun kalau kita mau hitung koefisien determinasi, kita terlebih dahulu harus menghitung nilai koefisien korelasinya. Karena nilai koefisien korelasi yang kita pangkat 2 maka menghasilkan koefisien determinasi. Jadi kita buat dulu tabelnya supaya lebih mudah dihitung di Excel. Kita sudah buat tabelnya. Ini sudah ada tabel gula kalori. Lalu kita tampilkan rumus koefisien korelasinya. Ini dia rumus koefisien korelasi. Dan ini rumus sum of square. Nah, jadi kita lihat rumus sum of square. Di rumus sum of square ini, yang kita butuhkan adalah sigma X kali Y. Karena gula adalah X dan kalori adalah Y, maka kita kalikan sigma X dikali Y. Ini kita buat tabelnya. 4 dikali Nah, ini kita sudah dapat XY, kita hitung sigmanya. Kita dapat 18.600 sigma X kali Y. Apalagi yang dicari dari sini, sigma X dikali sigma Y. Sigma X berarti ini kita jumlahkan saja. Sigma itu artinya total keseluruhan, jumlah semua. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya. Makanya saya pakai rumus sum. Ini. Kemudian kalorinya juga sama. Ini. Setelah sigma X kali Y, sigma X, sigma Y, ini. Sigma X kuadrat. X kuadrat.
Nah, ini sigma X kuadrat, kita cari jumlahnya. Sigmanya. Nah, 1428. Apalagi sigma Y kuadrat. Oke, ini sudah ada Y kuadratnya, lalu kita cari jumlahnya. Nah, ini. Sudah jadi kita buatkan tabel. Lalu kita blok ya yang di bawah sini supaya dia terlihat bahwa dia adalah ininya, sigmanya. Oke. Apalagi sigma Y kuadrat dan sigma Y dikuadratkan. Oh, ini sigma X dikuadratkan dan sigma Y dikuadratkan. Ini adalah sigma X dikuadratkan. Oke. Dikuadratkan. Oke, lalu ini sigma Y dikuadratkan. Nah, oke. Kita sudah dapat nilai-nilainya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Di sini saya sudah punya draftnya, yang tinggal kita isi nilai-nilainya. Untuk sigma X kali Y 18.600. Lalu sigma X ini 122. Dikali dengan 122 kita kali dengan sigma Y. Sigma Y 1800. Lanjut, jumlah N-nya. Jumlah N-nya ini 13 sampel. 13. Oke, hasilnya apa? Kita menghitung di sini, guys. Kita menghitung di sini sama dengan ini 18.000. Ini tadi kan 18.600. Ini kita ambil 18.600 dikurang, kita pakai dalam kurung. Ini 122 dikali 1800 dibagi 13. Balas kurung, enter. Hasilnya adalah 1707, kita bulatkan jadi 69 sudah. 1707,69, dua angka saja belakang koma. Lanjut untuk ini, rumus yang ini. Oke, lanjut. Ini sudah ada, saya sudah buatkan draftnya supaya memudahkan kita. Jadi kita isi draftnya langsung. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 1482. 482. Lalu sigma X dikuadratkan. Ini sigma X dikuadratkan. 1482
14.884 dibagi sampelnya 13, maka kita hitung di sini ya. Berapa? Sama dengan ini 1400 dikurang dalam kurung 14.000 dibagi 13. Ternyata jawabannya adalah 337, kita pakai 2 angka di belakang koma 08. Lanjut untuk yang formula ketiga. Juga sudah saya siapkan, ini juga sudah saya siapkan formatnya. Tinggal kita isi. Sigma Y kuadrat, Y kuadrat 26 berapa? 268.000. 268.600 dikali sigma Y dikuadratkan, ini sigma Y dikuadratkan 1800 dibagi 13. Sigma Y dikuadratkan ini, yang ini berapa ini? 3.240.000. 3.240.000. Oke, hitung sama dengan ini dikurang dalam kurung 2 juta dibagi 13. Bentar. 19.369,23. Nah, ini kita sudah dapat rumus ini. Selanjutnya kita cari nilai R-nya. Kita buatkan draftnya dulu. Ya, jadi untuk ini, untuk R-nya sum of square XY, kita dapat XY adalah 1707,69. Lalu XX-nya 337,08 dikali Y 19.369,23. Sehingga hasilnya kita hitung di sini sama dengan ini dibagi SQRT 337 dikali dengan 19.000. Kita dapat nilainya adalah 0, kita ambil 4 angka di belakang koma, 0,6683. Oke, kita sudah dapat nilai R. Ini nilai R-nya, sehingga koefisien determinasinya R square-nya R square-nya sama dengan, nah ini kita hitung R square-nya sama dengan ini, kita pangkat R-nya, kita pangkat 2. 0,44. Kita ambil 4 angka di belakang koma, 4467. Nah, ini koefisien determinasinya, nilai koefisien determinasinya adalah 0,4467. Selanjutnya bagian B, berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapat pada bagian A. Oh ya, sebelum kita buatkan interpretasinya, ini kita kali 100 dulu untuk mengetahui berapa persennya. Nah, 44%. Jadi interpretasinya seperti ini. Nah, ini dia interpretasinya. 44,67% kalori dalam sereal tersebut diperoleh dari gula yang terkandung dalam sereal tersebut.